Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua. Ini di akhir pekan dan masih dalam program All Record, membaca berita di balik berita dari dapur redaksi Forum News Network bersama dengan saya, Her Subno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menemani Anda di akhir pekan yang cerah ceria ini. Wah, ceria ini sedap nih. Ntar dulu, Mbak Agi ini pakai baju impor atau baju ekspor nih? Kita susah bedain antara baju impor atau baju lokal nih. Ini buatan Tasik nih, Mas Ersu. Bukan beli di bukan dibeli marketplace ya, bukan ya? Bukan. Seru nih ya soal impor-impor ini ya, Mas Ersu, ada yang marah-marah ya? Iya, ada yang marah-marah. Tapi sebelum kita ngomongin ada yang marah-marah soal impor, itu ada informasi juga saya kira cukup menarik, yakni soal ID ini mengukuhkan pemecatan terhadap Dr. Terawan, ya ini Menteri Kesehatan ya. Ini waktu masih jadi Menteri Kesehatan nggak bisa berkutik ID ini, tapi sekarang ini di muktamarnya di Banda Aceh kalau tidak salah ya, itu mengukuhkan pemecatan Dr. Terawan. Saya kira ini kan jadi kasus yang menarik karena kita tahu bahwa Dr. Terawan ini bekas menteri, jenderal bintang 3, pendukungnya juga banyak ya di kalangan pejabat tinggi dan para jenderal-jenderal yang mendapatkan, yang merasa dibantu kesehatannya Dr. Terawan. Dan sampai sekarang beliau itu masih meneliti ya, Mas Ersu, soal vaksin gitu ya? Vaksin merah putih atau apa namanya? Masih banyak sekali ya. Jadi ini memang cukup kontroversial beliau ini, terutama metode metode pembersihan jantungnya itu, saya nggak tahu apa namanya itu. Itu kontroversial dan ini saya kira nanti ini akan jadi satu cerita yang menarik sendiri. Tapi saya kira fokus kita soal impor mengimpor nih, karena implikasi impor ini serius ya Mbak ya. Bukan implikasi terhadap para menteri yang diancam dipecat, diresapel oleh Pak Jokowi. Kalau itu kelihatannya kemarin malah pada tepuk tangan kan ya Mbak ya. Iya, dimarahi tapi malah ada yang ketawa, tepuk tangan gitu, kadang serius begitu ya. Tapi saya rasa sih saat itu Pak Jokowi itu sedang memarahi presiden, Mas Hersu. Jadi itu ya? Iya, soalnya dia karena sudah marah-marah terus tiba-tiba ketika ngomong di kabinet, oh itu urusan saya. Baru ingat ketika mau sebelum nyemprot menteri kan Pak Jokowi ngomong begitu. Itu urusan saya kalau kabinet. Jadi benar kalau Pak Jokowi memarahi presiden gitu. Presiden marahi Pak Jokowi atau Pak Jokowi marahi presiden? Pak Jokowi lagi marahin presiden, Mas Hersu, karena Pak Jokowi merasa menjadi berempati terhadap korban gitu ya, berempati terhadap korban dari impor ya, itu artinya adalah rakyat, yaitu menyuarakan suara UKM begitu. Jadi beliau ini memarahi presiden yang sudah melakukan impor itu tadi melalui para menteri dan lembaganya. Saya sih melihatnya lebih Pak Jokowi aja copras capres sekarang impor. Iya. Lucu juga sih melihatnya. Memang betul-betul kalau kita melihat dari itu, betul-betul Pak Jokowi ini adalah the man of contradiction gitu ya, seperti pengarang dari Australia itu mengatakan kan, menulis soal itu, betapa beliau itu adalah kontradiksi, karena memang dari sejak dulu sih sebenarnya ya, dari sejak nyapres atau nyagup dulu itu ya Mas Hersu, itu sudah sebenarnya apa yang dikatakan pada saat pilpres atau pilgub itu adalah penuh dengan kontradiksi. Jadi apa yang dikatakan itu ya seolah-olah hanya berhenti di situ saja, dan ketika sudah dilantik, sudah menjabat, belum tentu itu dilakukan gitu. Kalau sekarang dia misalnya katakanlah dia memarahi para menteri begitu, terus kemudian mengancam reshuffle, apa iya gitu? Kan para menteri yang katanya profesional itu diangkat dari partai-partai begitu. Dia menghadapi misalnya sekarang taruhlah menteri PKB ada 3 gitu ya dari PKB. Itu PKB sendiri sudah defensif gitu kan, akan terjadi perang Rusia Ukraina. Dari Nasdem. Bingung juga itu Muhaimin tuh, tapi pertanyaan saya yang jadi Caiminnya itu sebagai Rusia atau dia sebagai Ukraina gitu, atau Pak Jokowi? Itu dia sengaja kayaknya ada semacam cywar juga ya Mas Hersu, karena selama ini kan Pak Jokowi dan Pak Luhut ini sedang berada di bawah tekanan, lagi bingung nih, karena di bawah tekanan Barat, Joe Biden juga mengatakan Barat itu akan ada seruan untuk memboikot G20 ini,
yang di mana Indonesia menjadi presidensinya, dan kemudian Ukraina juga bersuara keras, tapi sebagai negara yang netral tetap harus mengundang Pak Putin, gitu kan? Jadinya ya entah apa yang akan terjadi nanti. Australia juga sudah mengancam boikot. Nah, sekarang dia mengumpamakan adalah Rusia dan Ukraina gitu. Padahal pemerintah tengah di bawah tekanan itu. Bagaimana cara menghadapi politik luar negeri ini? Ya, Pak Jokowi kan sekali ini nggak mungkin bolos kayak ke di sidang umum PBB gitu ya, Mbak ya. Atau kemudian Iya, tiba-tiba betul. mengubahnya minta secara virtual, kan nggak mungkin dilakukan semacam itu. Jadi ini adalah ujian untuk Presiden Jokowi menunjukkan kelas presidensinya itu dalam persoalan organisasi internasional. Dan jangan main-main, ini negara G20 ini pemainnya adalah kelas kakap semua ya, negara dengan skala ekonomi yang besar di dunia gitu. Kita mau lihat seperti apa manuver Pak Jokowi dan juga tentu saja Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi yang sudah dipercaya oleh Pak Jokowi untuk 2 kali sebagai presiden gitu ya, sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, yang saya kenapa Cak Imin berani mengancam seperti itu kan saya kira Cak Imin sangat memahami bahwa sekarang ini baik Pak Jokowi maupun Pak Luhut juga pasti butuh sekali dukungan dari kalangan Nahdien. Gitu. Meskipun kita tahu sekarang Nahdien dalam kendali PBNU itu beda kubu dengan Cak Imin, tapi tetap saja pengaruh Cak Imin di kalangan kiai juga cukup kuat. Jadi saya kira Pak Jokowi pasti mikir panjang gitu kalau mau melakukan reshuffle terhadap Cak Imin. Nah, paling aman sebenarnya kalau Cak Imin di reshuffle itu bukan diambil dari partai lain, tapi diambil dari NU. Kan gitu, dengan konsultasi dengan PBNU dulu. Nah, baru tuh bisa tuh melakukan reshuffle. Nah, tapi balik lagi ke soal impor tadi, itu memang lucu ya Pak Jokowi ini ya gitu. Makanya kenapa orang senyum-senyum pada tepuk tangan gitu, walaupun dimarahin masih ada tepuk tangan lagi. Karena mungkin juga karena sudah berkali-kali kali ya Mas Hersu dia mengatakan ini dari sejak awal sebetulnya ya, dari tahun 2014 dan sekarang sudah mau menuju ke tahun ke-8 gitu ya pada bulan Oktober nanti. Dan itu ancaman-ancaman seperti ini kan sepertinya sudah biasa ya Pak Jokowi melakukannya, yang ini marah-marah begitu dari soal impor ini impor, tapi tetap impor terus begitu. Terus kemudian yang terakhir itu marah-marah juga pernah sama di hadapan Pak Erick Thohir soal BUMN, juga di hadapan Pak Ahok begitu ya. Tapi ternyata juga kinerja BUMN masih tetap demikian gitu. Jadi sepertinya kok jadi sesuatu yang biasa begitu. Malah apalagi sebagai seorang yang sering melakukan hal yang kontradiksi, yang kontradiktif, nah itu orang jadi berasumsi, oh berarti sebaliknya nih, dia marah-marah nih, sebenarnya dia nggak marah-marah gitu kan, atau untuk menutupi sesuatu begitu. Jadi ketika ada sesuatu, nah kemudian supaya media atau berita itu tertuju kepada ini begitu. Karena kalau seandainya kita melihat ini kan kemarahan ini hanya Pak Jokowi ya yang mengumbarnya dengan kalau orang Jawa bilang ceto welo-welo gitu, dan bahkan diunggah di akun sekretariat presiden kemudian diunggah oleh banyak media juga. Nah, kalau seandainya memang mau mengatakan itu secara khusus kan ada rapat kabinet. Bahkan kalau mau secara khusus lagi ada rapat terbatas atau ratas atau rakor semacam itu begitu. Atau dipanggil Tapi satu ini persatu, ya kan cukup dipanggil satu persatu gitu ya. Ya. Betul, iya. Ya. Jadi ini saya sih lihat ini anunya marahnya tematik kok Mbak, gitu kan. Harusnya kalau ini kenapa saya sebut tematik, karena ini kan karena acaranya afirmasi produk buatan dalam negeri. Ya, jadi karena itu beliau tematik marahnya gitu. Harusnya kan persoalan ini bukan hanya persoalan pada event afirmasi, karena harus itu menjadi kebijakan pemerintah begitu kan. Jadi marahnya setiap saat, bukan hanya pas begini. Nanti kalau tematik saya khawatir setelah selesai acara di Bali ya selesai juga kan gitu. Begitu ditanya loh bagaimana ketindaklanjutannya, loh kan ini udah ganti lagi tematiknya. Ya, bisa seperti itu juga sih orang melihatnya ya. Karena selama ini juga terjadinya seperti itu ketika di acara di mana begitu beliau marah-marah lagi begitu kan. Terus kemudian ya setelah itu acaranya selesai ya ternyata tidak ditindaklanjuti begitu. Itu terjadi dari sejak tahun 2014 dulu. Tapi kalau kita melihat nilainya ya Mas Hersu, dia kan mengatakan bahwa
Pak Jokowi yang mengatakan ya, ini bukan Pak Presiden yang mengatakan. Ya, Pak Jokowi ketika mengkritik Pak Presiden itu mengatakan bahwa nilai anggaran belanja dari pemerintah itu mencapai 525 triliun kalau tidak salah, dan kemudian lembaga atau itu lembaga dan pemerintah ya, kementerian, dan kemudian untuk BUMN lebih besar lagi 535 kalau tidak salah dia mengatakan dalam pidatonya kemarin. Nah, sebenarnya ada juga nilai yang besar lagi Mas Hersu. Itu adalah nilai dari perdagangan di e-commerce, yaitu di loka pasar. Itu juga ratusan triliun nilainya Mas Hersu. Dan ini kan dari sejak awal dikatakan bahwa e-commerce ini harus didorong, UMKM ini harus menjadi yang dominan di e-commerce. Apalagi Pak Jokowi kan ini unicorn kan, mengagungkan gitu, bangga sekali dengan unicorn Indonesia, yang padahal unicorn Indonesia juga bukan milik Indonesia gitu. Pemodalnya adalah dari Cina juga, dari Barat juga gitu. Barang-barangnya juga dari Cina juga gitu ya. Betul, pada tahun 2020 itu Pak Agus Suparmanto Mendak itu mengatakan bahwa hanya 7%. Bayangkan hanya 7% itu produk lokal dalam negeri. Dan kemudian kemarin Pak Lutfi pada tahun 2021 ya mengatakan itu hanya sekitar 90% itu yang produk dalam negeri. Bahkan Pak Lutfi juga Lutfi menyatakan berapa ya? Maaf, hanya 10% yang produk dalam negeri. Iya, jadi 90% itu produk dari luar dan kebanyakan adalah barang Cina. Gitu. Dan itu nilai kapitalisasinya pada tahun 2020 itu 253 triliun. Terus kemudian pada tahun 2021 itu adalah 401 triliun. Itu menurut data dari Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dan kemudian pada tahun ini 2022 diprediksi itu akan mencapai sekitar 500 sekian triliun. Itu kan udah, itu hanya di e-commerce loh, itu bukan di offline gitu. Ini adalah perdagangan online gitu. Dan makin bertambah karena adanya shifting itu tadi ketika masa pandemi selama 2,5 tahun terakhir ini, maka perdagangan online ini memang sangat-sangat mendominasi. Dan itu betul-betul dikuasai oleh barang impor. Ya, saya memang agak heran sekali tuh. Saya pernah suatu kali beli barang gitu di marketplace ini. Saya terkejut karena diberitahu bahwa barang Anda sedang diproses di Shenzhen. Shenzhen itu kan berarti kota di Cina yang berbatasan yang sebelahan dengan Hong Kong gitu ya. Dan kemudian dalam waktu, kalau saya tidak salah cuma 2 hari barang itu tiba di tempat saya. Saya bagaimana cara mengirim barangnya ini dan kemudian kok bisa cepat, kemudian bagaimana proses pabeannya, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya kan gitu. Apakah barang-barang ini juga bebas pajak? Apalagi kalau lihat harganya yang sangat murah, kan besar kemungkinan semacam itu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang harus dimarahin oleh Pak Jokowi ya, termasuk marketplace atau unicorn yang jadi kebanggaan dari Pak Jokowi tadi kan. Jadi kita bisa simpulkan sebenarnya unicorn ini cuman yang membuat startupnya anak-anak Indonesia, kemudian di take over oleh para pemodal dari luar negeri, dan kemudian barang-barangnya, dan mereka kemudian cuma jadi eksekutif saja, dan saya kira jadi pemilik saham minoritas, dan kemudian barang-barangnya juga semua berasal dari luar negeri. Ada sih memang mereka menyediakan untuk UMKM, tapi tadi datanya kan kecil sekali ya. Jadi antara 7-10% sajalah kita kira-kira ambil moderatnya ya Mbak Agi ya. Dan tadi angkanya 500 gede sekali, dan itu kalau anggaran pemerintah itu kan 500 triliun sekian, itu kan tidak semuanya dalam bentuk barang ya. Saya kira ada bentuk jasa dan sebagainya. Kalau ini semua dalam bentuk barang. Jadi hampir dipastikan memang uang kita juga yang disebut oleh Pak Jokowi dengan istilah capital outflow gitu, modal yang lari ke luar negeri gitu ya. Iya, dan itu betul-betul menghantam dan banyak membuat UKM kita bangkrut. Seperti pernah diungkapkan oleh Pak Menteri Perdagangan Pak Lutfi tahun yang lalu, itu ada peristiwa yang sangat besar juga itu di marketplace, yaitu ketika mereka menjual hijab, yaitu produk-produk hijab, kerudung semacam itu ya, itu hanya beberapa ribu saja, sekitar 2.000-an begitu Mas Hersu. Itu kan harga per piece. Dan itu jadi ceritanya kalau menurut Pak Lutfi itu ya, mereka itu memang senang meniru kan, dan mereka memiliki
tim riset gitu ya, apa produk yang paling laku gitu di marketplace, karena mereka sendiri juga adalah pemilik dari marketplace yang ada di Indonesia. Katakanlah semua marketplace besar itu begitu, ada Alibaba dan Amazon dan lain-lain di belakangnya gitu, pemodalnya dari sana juga. Ya, Dan kemudian, ini yang namanya big data itu. Nah, ini baru real big data ya. Karena kan mereka itu sebenarnya kemudian para marketplace ini punya ini juga kan, punya semacam data pribadi dari para pelanggannya gitu, habitnya, kemudian seleranya seperti apa, dia berapa konsumsinya setiap bulan segala macam, mereka itu punya data betul ya tentang konsumen di Indonesia ya. Betul. Kalau kita melihat algoritma mereka, kalau saya suka membaca bagaimana cara mereka membaca itu, adalah mereka tahu gendernya apa, terus kemudian usianya berapa. Kalau seandainya ini dalam bidang konveksi, misalnya warnanya apa, modelnya seperti apa. Kalau misalnya di bordir seperti baju saya ini, bordir seperti apa yang disukai, itu semuanya sudah sangat rinci gitu. Sehingga ketika mereka melakukan peniruan atau mereka menyaingi produk kita, itu maka itu akan sangat persistently gitu. Walaupun mungkin produk mereka tidak sebaik kualitas kita, tapi kadang-kadang orang kan tidak peduli itu. Begitu dia melihat, karena foto dan faktual itu kan sering berbeda, dan itu sering terjadi di marketplace. Orang kemudian protes karena kenapa sampainya kok begini, padahal di foto itu bagus begitu ya. Nah, ini yang terjadi adalah dikisahkan bahwa ada sebuah perusahaan di Indonesia yang memperkerjakan sekitar 3.400 orang, yaitu produk hijab itu, kata Pak Lutfi. Dan terus kemudian ini diserbu atau disaingi dengan, bahkan dia mengatakan ada artificial intelligence gitu, AI gitu, yang kemudian bisa mendata semuanya itu, sehingga akhirnya tutuplah ini terancam bangkrut si UKM dari Indonesia ini. Sebenarnya udah bukan UKM kalau udah ribuan begitu ya pegawainya. Tapi kan kalau di sini biasanya kayak gitu disubkontrakkan kan, Mas Hersu, dari usaha UKM kita yang konveksi, garment dan sebagainya, bukan sebuah pabrik besar, tapi misalnya diberikan kepada ibu-ibu di rumah, di mana. Jadi kayak ada semacam plasma kecil yang kemudian mereka menjahit, dan ini kan artinya menghidupkan ekonomi masyarakat. Nah, inilah yang disebut UKM, dan itu tidak terlindungi oleh sistem hukum kita gitu. Dia dibiarkan begitu saja, dan akhirnya ya sudah termakan. Dan kalau Mas Ersu lihat, ini yang namanya seminar-seminar untuk bagaimana cara mengimpor barang dari Cina dengan cara murah, apakah itu melalui sistem pelabuhan langsung, apakah itu melalui sistem wisata. Jadi kita ada biro-biro perjalanan ya itu untuk wisata, jadi kita cukup sekali saja ke sana, membuat kontak, next-nya kita tinggal order. Atau kita melalui marketplace itu tadi, karena kalau kita lewat marketplace, saya juga pernah beberapa kali melihat, menelusuri, itu kita akan bisa langsung terhubung kepada Alibaba. Nah, Alibaba itu misalnya saya mau membeli jam, itu dia kalau saya hanya membeli 1 harganya sekian, kalau saya membeli 50 harganya sekian, kalau saya membeli 1000 harganya sekian, kuantitinya itu begitu. Dan itu harganya sangat murah karena saya tahu, loh ini kalau di sini harganya segini gitu ya. Itu tidak hanya itu gitu. Produk-produk yang sangat-sangat sederhana di Indonesia ya, seperti Pak Jokowi bilang, pensil saja harus impor, pulpen impor, kertas impor, padahal di sini semua sudah dibuat. Ya karena di marketplace itu kalau saya lihat harganya sangat-sangat murah. Entah itu lembaga atau menteri itu membelinya lewat marketplace ataukah lewat makelar begitu ya, secara offline saya tidak tahu. Tapi kita kalau membandingkan dengan harga online yang ada di marketplace kita, taruhlah itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, Lazada dan sebagainya, itu seperti itu Mas Ersu, sangat terbuka. Dan Mas Ersu tadi kan menanyakan ya soal bagaimana dengan bea cukainya, dengan customnya begitu. Itu tergantung pilihan kita. Tapi kebanyakan saya mau membeli, itu saya sudah menyerahkan kepada mereka, kepada si pengekspor. Dia sudah menghandle semuanya. Dari sejak itu kontainernya, kalau seandainya kita sampai pembelian besar bulk gitu ya, sampai 1 kontainer. Kalau tidak, maka akan disatukan dengan pembeli-pembeli kecil lainnya. Mereka sudah mengatur semuanya. Sampai ke pabeanan, bea cukai kita itu sudah mereka urus semua, jadi free. Jadi harga yang kita bayar itu sampai di rumah. Gitu. Jadi begitu mudahnya itu dilakukan gitu. Apalagi sekarang seminar-seminarnya itu ada di seluruh Indonesia kalau kita lihat. Jadi seminar untuk mengimpor langsung. Jadi
kalau dulu kan mengimpor itu harus berupa perusahaan, harus berupa ada surat-surat yang ini ya. Kalau sekarang enggak, Mas Hersu. Jadi taruhlah misalnya kayak di Glodok, terus kemudian kayak di ASMK, di apa ini, mereka melakukan impor itu individual sudah secara person gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya ini kalau Pak Jokowi cuma menyoroti satu apa di pemerintahan, di BUMN dan kemudian di daerah, padahal sebenarnya banyak lagi kebocoran soal impor ini ya yang harusnya diperhatikan. Belum lagi kalau kita ngomongin soal TKA, itu kan juga jadi bukan lagi tenaga kerjanya ada di sana, kata Pak Jokowi gitu kan, larinya ini kan tenaga kerja. Kalau kita beli barang impor, tenaga kerjanya ada di sana. Enggak gitu Pak Jokowi, tenaga kerjanya itu ada di sini sudah gitu. Iya, betul. Jadi ketika Pak Jokowi memarahi presiden itu, antara lain adalah karena presiden itu juga lewat Omnibus Law yang kita tahu yang kemarin diputuskan inkonstitusional bersyarat ya, kalau tidak salah itu ya istilahnya. Ya, istilah itu ya. Istilahnya itu. Jadi antara lain kan Omnibus Law atau Cipta Kerja ini adalah mempermudah impor pangan antara lain. Nah, itu impor lagi. Terus kemudian mempermudah pekerja asing masuk RI gitu, masuk Indonesia. Nah, itu kan impor lagi, impor tenaga kerja. Terus kemudian yang lain-lain gitu, sehingga membuat pengusaha lokal itu ya pada iri, makanya banyak yang menolak, apalagi Omnibus Law ini kita tahu, seperti halnya IKN juga dibahas dengan terburu-buru sampai tengah malam dan sebagainya, dan itu Omnibus Law adalah usulan dari pemerintah kan, dari Pak Luhut, yang artinya usulan Pak Jokowi juga, begitu. Nah, dan kemudian ketika itu diundangkan, kemudian itu disahkan, itu kan memang langkah yang diinginkan pemerintah, mempermudah impor-impor itu tadi. Jadi kenapa sekarang itu diprotes juga? Kita kan bingung jadinya seperti ini gitu. Ya, saya kira makanya wajar kalau kemudian banyak yang masih cuma senyum-senyum, tepuk tangan gitu, karena mereka sebenarnya sudah hafal. Kita yang tidak di dalam pemerintahan saja hafal, masa mereka nggak hafal? Saya khawatir jangan setelah selesai acara jangan-jangan mereka di antara mereka gubernur-gubernur, para menteri ketawa-ketawa gitu. Dan Pak Jokowi sendiri jangan-jangan ketawa juga gitu. Atau tanya bagaimana tadi, meyakinkan tidak gitu ekspresi saya gitu. Marah-marah, karena kalau kita rujuk memang betul nih pada Anda tadi menyebut pada kampanye di misalnya di Cianjur nih ya, kita masih ingat Pak Jokowi ini memang bukan soal barang-barang tapi impor pangan gitu, stop impor pangan, stop semua di stop, pokoknya bahasanya Pak Jokowi. Walaupun sebenarnya kita mesti menyampaikan bahwa ini cara nggak realistis juga menyetop semua impor pangan itu, karena ada ketergantungan kita terhadap negara lain. Ada produk-produk yang memang kita tidak bisa penuhi sendiri, mau tidak mau ya memang harus impor. Tapi kan yang menjadi ironis kalau kita kemarin dalam kasus seperti minyak goreng, ketika kita menjadi negara pengekspor, tetapi kemudian kita sendiri krisis di dalam negeri. Kenapa? Alasannya karena harga di luar tinggi komoditi, jadi mereka sepenuhnya jual impor, kewajiban untuk menjual dalam negeri yang disebut domestic market obligation dan kemudian domestic price obligation DPO itu kan gitu. Dan ini orang suka bingung apa DMO, DPO itu dikira daftar pencarian orang, ternyata domestic price obligation atau kewajiban menetapkan standar harga di dalam negeri yang affordable, yang bisa dicapai oleh masyarakat sendiri. Ini kan jadi menurut saya Pak Jokowi memang banyak orang yang menyaring kritik kan, makanya karena jargonnya kerja. Tapi padahal nggak mikir gitu. Jadi padahal sebuah proses kerja itu harus dimulai proses yang dipikir gitu kan. Nah, akibatnya itu kalau kerja tidak punya konsep gitu tentang ini. Stop impor menurut saya memang kita tidak boleh tergantung pada impor untuk komoditi tertentu yang kita sendiri bisa penuhi gitu. Tetapi tidak realistis juga menyetop impor semuanya kan gitu. Iya. Betul. Kita memang masih perlu impor, tapi memang untuk komoditi-komoditi yang memang kita tidak bisa menghasilkan begitu. Atau juga untuk mencegah oligopoli juga di dalam negeri gitu, atau monopoli ya tepatnya di dalam negeri juga begitu. Jadi untuk keseimbangan. Seperti misalnya kalau beras, sebenarnya kita
nggak keberatan, asal impor itu kan memang untuk beras-beras seperti basmati, seperti yang memang beras yang memang tidak kita hasilkan gitu, yang dan untuk kebutuhan restoran biasanya premium, harganya juga per kilonya mungkin sekitar 30 sampai 40 ribu begitu. Jadi memang untuk kebutuhan khusus, dan itu memang kita masih diperlukan bahan-bahan kue dan sebagainya gitu. Gandum misalnya, tapi kalau seandainya yang kita memang sudah bisa menghasilkan, ya kenapa kita harus impor hanya untuk demi mendapatkan rente. Ya. Jadi ya kan kita tahu rente itu kan juga salah satu yang ada di sekeliling pemerintah juga orangnya begitu Mas Ersu. Jadi saya kira apa ya yang bisa kita rekomendasikan kepada Pak Jokowi ya. Kalau ada persoalan dengan Presiden, saya kira Pak Jokowi tolonglah diselesaikan secara internal gitu ya, antara Pak Jokowi dengan Pak Presiden gitu, supaya yang hal-hal semacam ini nggak berulang terus gitu. Pak Jokowi marah-marah di depan publik, tapi kemudian persoalannya tidak selesai. Nanti kalau pas ketemu di istana Pak Jokowi sama Pak Presiden, tolong dibicarakan deh baik-baik soal ini ya. Atau ada kalau netizen dan di medsos itu ramai juga, ini adalah untuk menutupi bahwa minyak goreng yang nggak kunjung selesai begitu. Jadi dialihkan ke persoalan impor-impor. Karena kalau soal minyak goreng itu tidak persoalan impor, itu persoalan domestik dalam negeri sendiri, betul-betul dari sejak dia diproduksi sampai kemudian disalurkan ke masyarakat, bahkan melibatkan ke Polri begitu, melibatkan aparat, dan ternyata sampai sekarang juga masih belum selesai soal minyak goreng, dari yang tadinya kemasan, masyarakat kemudian dipaksa untuk mengkonsumsi minyak curah yang belum tentu higienis, dan itu pun juga barangnya tidak ada di pasar. Dan kemudian malah sudah ada setidaknya saya baca itu 2 tempat yang tempat pengemasan ya, sama seperti gas melon itu tadi, gas melon disubsidi murah, kemudian disuntikkan ke gas yang tidak bersubsidi, jadi bisa dijual mahal. Nah, sama dengan si minyak goreng ini, minyak goreng curah kemudian dikemas supaya menjadi minyak goreng kemasan. Kemudian ibu-ibu heran, sudah beli mahal, kok minyak gorengnya itu butek gitu, coklat kan warnanya kalau yang kemasan itu gitu. Yang kalau seandainya kita terawang, biasanya harusnya citruh gitu, bisa tembus. Lah, ini kok jadi nggak jelas gitu, karena memang saking berwarna begitu, nggak jernih. Nah, ini kan artinya hal-hal yang domestik saja memang sulit loh pemerintah kita ini menghadapi orang sendiri gitu loh, menghadapi ini kan pelaku-pelakunya juga orang sendiri dan orang dekat pemerintah sendiri begitu ya. Tapi kenapa sulit untuk diatasi, apalagi sekarang untuk menerima tekanan global, perdagangan bebas dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi itu, ya kita lihat lagi lah gitu, beneran nggak sih marahnya gitu, apakah benar setelah ini akan membaik? Rasanya kita kok pesimis gitu. Oke, Mbak Agi, apa topik lain yang menarik? Apa ya Mas Ersu? Oh di ini ya, di Riau. Di Riau itu ada masih soal minyak goreng. Jadi yang dilakukan oleh 8 organisasi relawan Jokowi, ada pembagian minyak goreng begitu, sehingga ibu-ibu sampai ratusan orang datang gitu ya. Datang itu bukan dengan mereka tidak mengeluarkan biaya loh, mereka itu sudah naik angkot. Nah, kalau saya ini jalan kaki walaupun jauh gitu. Ternyata sampai acara selesai tidak kunjung dibagikan minyak gorengnya, malah ternyata itu acara deklarasi mendukung Pak Jokowi begitu. Aduh, ini kok hal-hal yang membohongi ini nurun dari siapa ya? Mencontoh siapa gitu Mas Ersu yang kayak begini. Ayolah, yang namanya pemimpin jangan suka bohong, jangan suka ini, supaya nggak dicontoh begitu ya sama pengikut-pengikutnya begitu. Ini kan kasihan kalau udah kayak begini. Nah, ini menariknya Riau ya, karena kalau Anda ngomong Riau kan kemarin itu salah satu baliho-baliho, poster-poster yang mendukung Pak Jokowi itu 3 periode itu munculnya juga di Riau ya, salah satu yang awal-awal muncul ya Mbak ya. Saya jadi penasaran juga. Saya jadi penasaran untuk buka-buka tadi, saya akhirnya sempat googling. Ternyata kalau hasil Pilpres 2019 itu di sana ya Pak Jokowi itu kalah dibandingkan dengan Pak Prabowo Sandi pada waktu itu ya. Jadi artinya ini memang bukan lumbung suara Pak Jokowi. Jadi saya melihat meskipun tidak se ekstrim apa yang terjadi di Mandalika ya, kayak kemarin di Mandalika yang tiba-tiba banyak sekali poster-poster dukung 3 periode itu kan yang menuju ke Mandalika, itu saya sejak awal sudah heran. Ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Kenapa? Karena Nusa Tenggara Barat itu adalah salah satu daerah di mana Pak
Jokowi waktu Pilpres 2019 tuh kalah telak gitu ya. Gitu. Iya. Ya, dan memang ada Sandiaga Uno sih di Mandalika kemarin. Mm-mm. Apa masa iya sih Sandiaga Uno yang pasang poster? Pasang poster Pak Jokowi 3 periode. Pasti ada menteri lain tuh yang masang di situ. Iya, dan kita tahu bahwa yang lebih berkuasa di situ adalah Pak Erick Thohir ya. Walaupun kita nggak tahu apakah Pak Erick Thohir yang memasang, ataukah menyuruh orang lain, ataukah memang orang lain tanpa sepengetahuan. Tapi rasanya kok tidak mungkin juga ya tanpa sepengetahuan, karena Oh ya nggak boleh, pasti semuanya kan langsung demikian dirazia Mbak. detail. Pasti Ya. dirazia. Ya, kalau kan itu jadi jalan-jalan mencolok di tengah jalan kalau itu nggak dilakukan oleh penguasa setempat gitu. Itu pasti langsung dirazia gitu. Tapi kan ada kemudian kecurigaan saya muncul ketika ada seorang anak muda lah dari daerah situ yang kemudian membuat video dan videonya sangat viral gitu. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin bisa ada poster-poster 3 periode di kawasan itu. Menurut dia nggak banget deh karena daerah itu memang bukan daerah pendukungnya Pak Jokowi. Gitu. Iya betul. Dan lagi kalau seandainya tanpa persetujuan dari Pak Erick Thohir, kemudian itu BUMN-nya kan ITDC yang sebagai yang bertanggung jawab mengelola dan membangun Mandalika itu akan dikategorikan sebagai poster liar atau spanduk liar, dan tentunya Pak Dudung mungkin juga akan menyoroti itu kan kalau seandainya wah ini ada poster liar nih begitu kan di sana gitu. Jadi Riau tadi itu mereka dikibulin nggak dapat minyak goreng gitu ya? Iya, dikibulin. Jadi mereka akhirnya ya tidak mendapatkan minyak goreng tersebut. Itu berdasarkan berita dari media setempat ya. Kita membaca biasanya hal ini kayak gini kan memang tidak sampai ke media nasional, media setempat yang memberitakan gitu. Dan salah satunya dari 8 organisasi relawan itu ya Kobar, seperti yang kita pernah podcast kan ya. Ini sepertinya masif sekali Kobar ini. Kobar nih, ini siapa sih Mbak sebenarnya Kobar ini ya? Ya, kita sudah riset ya Mas Hersu, ini saya bisa bacakan. Deklarator Nasional Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar, itu koordinatornya adalah Sahat Martin Philip. Begitu, namanya adalah Sahat Martin Philip. Dan kemudian kalau seandainya kita lihat lagi, saat ini dia menjadi komisaris BUMD Riau, PT PIR. Jadi dia menjadi pantes ya dimulai dari Riau ya. Tapi saya nggak yakin kalau dia kemudian punya jaringan yang begitu luas, karena itu Kobar tuh masif banget loh. Di Makassar ada, di Jawa juga ada ya. Ada, bahkan sampai bukan hanya di Makassar ya, di Sulawesi Selatan juga sampai ke daerah-daerah Tanah Toraja segala macam ada. Jadi ini jaringan yang cukup luas. Tetapi rupanya deklaratornya itu seorang komisaris di BUMD di Riau ya. Iya, kalau kita lihat data yang ada di media begitu, juga yang dia di LinkedIn gitu ya, itu dia di situ dia lulusan dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa, memang di Jawa Barat begitu. Jadi mungkin ya dia mungkin agak familiar juga dengan di Jawa ya, situasi di Jawa. Dan kemudian dia juga aktif Mas Hersu, dia sebagai salah satu tokoh. Di sini saya lihat juga dia menjadi salah satu 21 dari 20 tokoh yang 21 tokoh Kristiani begitu oleh sebuah majalah. Dan kemudian memang dia terlihat dia ikut beberapa organisasi mahasiswa, dia adalah aktivis ya, dan kemudian kalau dari ini adalah targetnya adalah untuk deradikalisasi, intoleran dan sebagainya. Nah, kita kalau dari situ kita udah bisa mencium bau-baunya lah. Ini semacam Islamophobia ya, kalau kita melihat katakan yang seperti ini adalah dengan pakai narasi deradikalisasi, intoleransi dan sebagainya itu. Oke, Mbak Agi, apakah masih ada topik yang perlu kita bahas lagi atau sudah cukup komprehensif, karena tadi kita memang bicara soal fenomena yang saya kira sekarang orang sedang ramai semua, meskipun soal marahnya Pak Jokowi, tapi banyak orang ini sebenarnya tidak terlampau serius lah ya menganggap soal ini. Dan yang menarik itu ada sebuah media online ya yang membuat judulnya itu dengan ini lucu banget ini menurut saya judulnya. Saya coba cari sebentar ya Mbak ya. Ini Rakyat Merdeka Online ya. Ini koran ini, ada koran yang membuat sampai tabulasi nih.
Pak Jokowi marah ini mengatakan kata bodoh berapa kali, ini berapa kali gitu ya. Coba saya buka sebentar. Nah ini. Dia mengatakan bodoh 2 kali kalau Ya, tidak salah Pak. Ya, rakyat Pak Jokowi ini, mengatai ya. presiden ini itu. Korannya ini. Jadi dia bilang gini. Bilang jangan main-main 3 kali, bilang awas 2 kali, bilang jengkel 1 kali, bilang bodoh 2 kali, bilang gregetan 1 kali, bilang sedih 1 kali, dan larang tepuk tangan 3 kali. Iseng banget ini medianya membuat. jadi lucu, memang ini jadi perbincangan menarik di publik, tidak hanya heboh di media tapi di media sosial juga gitu. Tapi sekali lagi kita berharap bahwa sekali-kali ini kan Pak Jokowi nggak akan lama lagi lah jadi presiden, ini 2,5 tahun lagi. Jadi kalau mengucapkan sesuatu misalnya mau reshuffle, ya langsung reshuffle aja, jangan cuman jadi wacana di media, karena kasihan juga PAN ya kalau sampai sekarang belum ada reshuffle juga, padahal udah berharap-harap, dan saya yakin itu di PAN sendiri udah saling sikut itu, siapa yang mau jadi menteri, siapa yang mau jadi wamen gitu. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi sampai sekarang belum memberi kabar soal reshuffle gitu. Ini begitu Pak Jokowi ngomong reshuffle lagi di Bali, kan ini orang yang pengen jadi menteri atau wamen kan jantungnya berdegup lagi gitu. Tiba-tiba ini di PHP lagi oleh Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi, Anda kan sebagai temannya presiden gitu ya. Jadi ini menteri-menteri kan yang pilih Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi mengatakan bahwa akan memilih orang-orang yang profesional. Dan kemudian ketika itu juga banyak dipilihnya dari partai, entah yang profesional maupun tidak, dan kemudian juga tidak sesuai dengan visi misi Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi mengatakan bahwa visi misi menteri adalah visi misi presiden, ya nggak usahlah itu di umbar begitu ya, kemudian seluruh masyarakat harus tahu. Itu bisa diselesaikan internal, saya rasa itu lebih elegan dan tidak membuat gaduh publik begitu. Ya. Kalau ini kan membuat gaduh begitu. Ya. Oke, Mbak Gi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita di akhir pekan ini. Sekali lagi buat para viewer kita, jangan terlampau serius lah ya. Tadi anggap aja bercanda-canda, karena kalau akhir pekan Anda pikir-pikir yang berat-berat, apalagi mikirin negara, mikirin reshuffle, ini kan bisa merusak akhir pekan Anda. yang tadi Mbak Agi sebut ini sedang cerah ceria akhir pekan ini. Oke, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.